Oke, pada video kali ini kita akan pelajari bagaimana cara memodelkan bangunan gedung bertingkat dengan beban gempa. Setelah itu kita akan memverifikasi apakah beban gempa yang digunakan atau dihitung melalui program ETABS sama dengan kalau kita menghitung secara manual. Baik, pertama kita akan mulai dengan memodelkan bangunan. Untuk layoutnya, saya biarkan seperti default yang disediakan oleh ETABS. Kemudian untuk jumlah lantainya saya buat 10 dengan tinggi antar lantai 3 meter. Untuk material properti saya biarkan sama dengan yang disediakan oleh ETABS. Kemudian untuk section properties, untuk kolom saya buat dengan ukuran 50 kali 50 cm. Kemudian untuk balok saya buat 70 kali 30. Setelah itu untuk plat lantai, saya buat material plat lantai baru dengan tebal 20 cm. Dan kita bisa langsung melakukan pemodelan. Pertama untuk kolom, kemudian untuk balok, dan terakhir untuk plat lantai. Setelah itu kita kembali ke define lagi untuk membuat load pattern baru. Di sini saya akan menambahkan load pattern earthquake. Saya gunakan ICE 7 2016, di mana sama dengan SNI yang kita pakai, yaitu 1726 tahun 2019. Kemudian untuk modify lateral load, untuk seismic parameter, saya gunakan sesuai dengan lokasinya. Bangunan ini lokasinya ada di eh, Jakarta. Dengan kondisi tanah lunak atau SE. Jadi ini adalah nilai SS yang saya masukkan sebagai parameter gempa. Di sini saya harus memasukkan nih, koefisien FV. Untuk mendapatkan koefisien FV, saya harus melihat tabel yang ada di SNI. Ini adalah tabel yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai FV. FV ini tergantung dari nilai S1. Kita ketahui bahwa nilai S1 kita adalah 0,3823, yaitu antara 0,3 dan 0,4. Jadi kita harus menggunakan interpolasi. Nah, ini adalah nilai FV yang kita pakai. Kalau kita masukkan FV di sini, maka secara otomatis ITABS akan menghitung nilai SDS dan SD1. Nah, kita harus bandingkan dengan yang ada di Desain Spektra Indonesia. Nilai SDS 0,67 dan SD1 atau SD1 0,63. Ini sama ya dengan yang dihitung secara menggunakan ETABS. Kemudian
Untuk time period, saya menggunakan ini sesuai dengan tabel yang ada di ICE. Kalau kita lihat, ini adalah tabel ICE sesuai dengan struktur kita adalah concrete moment resisting frame dengan nilai CT 0,016 dan nilai X 0,9. Kemudian untuk faktor atau building parameter ini sesuai dengan sistem lateral kita. Di sini saya menggunakan special moment resisting frame, di mana nilai R 8, kemudian omega 3, CD ini 5,5, dan important factor saya buat 1 sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini saya asumsikan bangunan ini adalah sebagai perkantoran. Setelah itu kita bisa langsung masukkan beban-bebannya. Pertama saya memasukkan beban mati. Saya asumsikan beban matinya adalah 2 kN per meter persegi. Kemudian untuk beban hidupnya sesuai dengan fungsinya, yaitu perkantoran 2,5 atau 2,4. Setelah itu untuk mengecek kembali, saya cek lagi di sini sesuai dengan beban yang tadi saya masukkan. Kemudian setelah itu kita bisa langsung copy struktur ini, atau kita replicate ke struktur di atasnya, atau lantai-lantai di atasnya. Setelah itu kita eh, masukkan diafragma untuk tiap lantainya. Kemudian sebelum kita run, kita definisikan terlebih dahulu mass source-nya yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai beban gempanya. Dalam hal ini saya menggunakan 100% dead load dan 25% live load. Nah, ini kita bisa run analisis. Untuk mengetahui beban gempa yang kita modelkan menggunakan ETABS, kita bisa langsung lihat di display show table. Kemudian dari sini kita bisa lihat auto seismic. Kemudian untuk tahu periode yang kita pakai, kita bisa gunakan ini model informations, model period sama model participating mass ratio. Kemudian untuk masanya kita bisa lihat di other definitions. Kemudian mass data, mass summary by story. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah kalau kita lihat load pattern yang dihitung menggunakan ETABS, kita bisa lihat kita akan memverifikasi apakah base shear yang digunakan ETABS ini sesuai dengan kita hitung melalui analisa manual. Dalam hal ini kita menggunakan Excel. Kita lihat seismic parameternya. Kita punya nilai SS, S1. Kita sesuaikan dengan yang tadi yang ada di ini nilai, atau langsung kita ambil yang ada di ETABS.
dan nilai FH dan FV. Dari sini kita bisa menghitung nilai SMS dan SM1, SM1, yaitu nilai SMS adalah nilai FA dikalikan nilai SS, sehingga nilai SM1 adalah nilai FV dikalikan nilai S1. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan nilai SDS, itu adalah 2/3 dari SMS dengan SD1, 2/3 dari SM1. Nah, kita bisa cek ini, apakah ini sudah sesuai dengan yang dihitung oleh ETABS. Ini sama ya. Ini juga sama dengan kalau kita lihat di desain spektra Indonesia. Setelah itu kita bisa lihat building parameter. Tadi kita dapatkan nilai R itu adalah 8. Kemudian nilai I-nya itu 1. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai periodenya. Itu kita menggunakan nilai periode dari modal analisis. Kita bisa cek dari modal analisis, yaitu ini ya. Kita dapatkan dari mode pertama, ini yang dominan, yaitu 2,013. Kemudian kita bisa langsung dapat nilai CU. Kita harus menghitung T maksimum yang akan kita gunakan. Sesuai dengan SCI. Pertama, kita harus menghitung nilai TA terlebih dahulu. Nilai TA adalah tergantung dari nilai CT dan H, kemudian X. CT, kita pakai ini ya. Nilai X adalah 0,9. Kemudian nilai H, ini adalah tinggi bangunan. Kita ada 10 lantai dengan masing-masing lantai 3 meter, jadi ada 30 meter. Kemudian TA, kita dapatkan nilai CT dikalikan ini ya, HX pangkat X. Ini adalah periode yang kita bisa pakai. Ini adalah nilai TA, sedangkan periode dari modal analisis adalah 2,013 second. Nah, kita ada namanya T maksimum. T maksimum adalah nilai CU. Kalau kita lihat di sini ya, T maksimum itu tidak boleh yang kita gunakan dalam analisa itu tidak boleh lebih dari upper limit, yaitu nilai CU dan dikalikan dengan approximate period atau nilai TA. Pertama kita dapatkan nilai CU terlebih dahulu. Nilai CU itu berdasarkan tabel ini ya. Nilai SD1 kita 0,6, yaitu lebih dari 0,4. Jadi nilai CU-nya adalah 1,4. Jadi di sini kita bisa dengan nilai T max itu adalah nilai CU dikalikan nilai TA. Nah, T yang kita gunakan itu adalah nilai terkecil dari dua nilai ini. T yang dari modal analisis sama T maksimum. Ini adalah T yang kita gunakan dalam menghitung beban gempa, yaitu 1,39. Kita cek lagi T yang digunakan oleh program atau ETABS. Nah, ini sama ya, yang digunakan, yaitu 1,393.
Setelah itu kita bisa menghitung nilai koefisien atau seismic coefficient. Kita menggunakan rumus ini, nilai CS adalah SDS dibagi R/1 atau R/I. Kemudian kita punya CS maksimum, itu adalah ST1 dibagi T, T yang kita gunakan dikali R/I. Kemudian ada CS minimum, itu adalah nilai maksimum, nilai minimum dari dua nilai ini. 0,044 kali SDS kali I dan 0,01. Oh, sorry, this is nilai maksimum ya. Nah, jadi kita punya nilai CS minimum sama CS minimum dan CS yang kita gunakan. Jadi CS yang kita gunakan dari tiga nilai CS kita bisa dapatkan nilai CS yang kita gunakan adalah yang CS maksimum. Kita cek lagi apa nilai CS yang digunakan dengan menggunakan ETABS. Nah, ini sama ya, 0,056. Nah, selanjutnya eh, kita menghitung seismic weight yang digunakan. Ini kita bisa lihat dari mass summary by story. Nah, ini kita bisa lihat salah satu ya. Kita gunakan yang UX berdasarkan lantainya. Nah, ini dalam satuan kilogram. Kita harus convert terlebih dahulu ke satuan kilonewton. Total seismic weight dari lantai 1 sampai lantai 10, 53854. Kalau kita cek lagi, seismic weight yang digunakan oleh ITAPS, nah ini hampir sama ya. Kemudian kita bisa menghitung nilai base shear.
atau nilai V itu adalah nilai CS dikalikan seismic width. Nah, ini juga sama dari ETABS maupun perhitungan manual. Kemudian kita bisa lanjut lagi memverifikasi untuk seismic force-nya, jadi gaya gempa untuk masing-masing lantai. Kita bisa menggunakan rumus yang ada di ICE, yaitu rumus ini. Kita harus masukkan terlebih dahulu lantainya, masing-masing lantai. Kemudian bebannya. Setelah itu tinggi tiap lantai. Lantai 10 tingginya ada 30, kemudian ini 27, 4, dan seterusnya. Sampai lantai 1 tingginya 3 meter. Setelah itu kita tentukan nilai K. Nilai K kita gunakan interpolasi ya. Jadi karena periode kita adalah 1,39, jadi kita harus melakukan interpolasi untuk nilai K. Jadi kalau nilai K 0,5, kalau periodenya 0,5 itu nilai K-nya adalah 1. Kalau nilai periodenya 2,5, maka nilai K-nya 2. Nah, sedangkan periode kita adalah 1,39. Nah, ini adalah nilai K kita, 1,44. Nah, di sini kita bisa langsung menghitung Wx kali Hx pangkat K. Kemudian kita harus jumlahkan ini. Nah, untuk mendapatkan nilai C Vx, itu adalah nilai ini, dibagi ini. Ini kalau kita jumlah nilai ini, itu harus sama dengan 1. Jadi jumlah nilai CVX itu sama dengan 1. Kemudian untuk nilai Fx atau gaya gempa masing-masing lantai, itu ada nilai CVX ini dikalikan base shear. Kemudian kalau kita jumlahkan nilai Fx ini atau gaya untuk masing-masing lantai, itu sama dengan base shear-nya. Jadi nilai ini sama dengan nilai ini. Nah, bagaimana dengan gaya gempa masing-masing lantai pada ETABS? Kita bisa cek melalui story shear-nya. Ini adalah story shear dari ETABS. Nah, kita lihat dari sini kita juga bisa menghitung nilai story shear. Nah, ini kita bisa lihat ya perbedaan dari ETABS sama dari analytical solution. Jadi kalau kita lihat hasilnya hampir mirip atau bisa kita asumsikan bahwa nilai yang
hitung menggunakan ETAB itu sama dengan yang kita hitung secara manual menggunakan Excel. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini.